Pancasila. Mereka semua, guna lebih melengkapi pemahaman saya atas apa yang sesungguhnya menjadi pemikiran, aspirasi, dan rekomendasi masyarakat luas, saya telah meminta BPS untuk melakukan survei tentang apa dan bagaimana rakyat kita memandang Pancasila sekarang ini. Survei ini penting sebelum kita menentukan kebijakan, strategi, dan cara-cara yang efektif dalam melaksanakan revitalisasi Pancasila nanti. Survei BPS ini dilaksanakan tanggal 27 sampai 29 Mei 2011, mengambil sampel 12.056 responden tersebar di 181 kabupaten kota di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Metode yang dilakukan adalah wawancara langsung atau tatap muka. Siapa yang diwawancarai, saudara-saudara? 12.056 responden itu terdiri dari pelajar dan mahasiswa, ibu rumah tangga, petani dan nelayan, guru dan dosen, PNS, Polri dan TNI, tenaga profesional, pengusaha, anggota DPRD, dan lain-lain. Apa hasilnya? Hasil survei yang penting adalah: pertama, 79,26% masyarakat berpendapat Pancasila penting untuk dipertahankan. Nomor dua, 89% masyarakat berpendapat bahwa berbagai permasalahan bangsa menurut mereka, seperti tawuran antar pelajar, konflik antar kelompok masyarakat, antar umat beragama, antar golongan dan etnis, karena kurangnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ketika ditanya bagaimana cara yang paling tepat agar masyarakat memahami dan menjalani nilai-nilai Pancasila, jawabannya adalah 30% berpendapat melalui pendidikan, 19% melalui contoh dan perbuatan nyata para pejabat pemerintahan dan pejabat negara, pusat, daerah, 14% melalui contoh dan perbuatan nyata para tokoh masyarakat, 13% melalui penataran, 12% melalui media massa, 10% melalui ceramah keagamaan. Itu pendapat mereka. Sedangkan yang keempat, atau yang terakhir dari hasil yang penting, ketika ditanya siapa yang seharusnya melaksanakan edukasi dan sosialisasi Pancasila, 43% menjawab sebaiknya dilaksanakan oleh para guru dan dosen, 28% oleh tokoh masyarakat dan pemuka agama, 20%, berarti 1 dari 5 orang, oleh badan khusus yang bisa dibentuk oleh pemerintah semacam PP7, 3% oleh elit politik. Saudara-saudara, saya ingin menambahkan hasil survei lain. Tapi ada ya, masih ada ya. Saya juga mendapatkan informasi tentang hasil survei oleh sebuah lembaga survei yang menyangkut pendapat publik tentang isu negara berdasarkan agama yang mencuat akhir-akhir ini. Mereka berpendapat sekitar 75% mereka mengatakan keinginan untuk mendirikan dan adanya gerakan politik negara berdasarkan agama itu tidak dibenarkan dan itu tidak boleh dibiarkan. Saudara-saudara, tentu saja hasil survei ini bukan menjadi satu-satunya faktor dalam menentukan langkah kita untuk melakukan revitalisasi Pancasila. Namun, pendapat dan aspirasi rakyat seperti itu mestilah kita perhatikan dan kita pertimbangkan secara seksama. Kita ingin tentunya langkah dan cara revitalisasi Pancasila itu benar-benar efektif, bisa diterima oleh masyarakat luas dan tidak kontraproduktif. Sebagai contoh, saya telah menginstruksikan Mendiknas dan menteri terkait lainnya untuk segera merumuskan
dan kemudian menjalankannya. Edukasi nilai-nilai Pancasila dengan metode yang paling efektif, apakah melalui pengajaran formal, atau melalui kegiatan ekstrakurikuler, atau melalui gerakan pramuka, ataupun melalui wahana seni budaya yang bisa diikuti oleh masyarakat luas. Hadirin sekalian, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, itulah bagian kedua pikiran-pikiran kita untuk memastikan bahwa langkah-langkah revitalisasi Pancasila itu akan berjalan secara efektif. Akhirnya, saya telah menyampaikan dua substansi utama dalam pidato ini. Pertama tadi adalah refleksi dan kontemplasi pikiran-pikiran besar Bung Karno. Kemudian yang kedua, adanya keperluan bagi kita untuk melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui cara-cara yang efektif, dan perlu kita garis bawahi melalui edukasi, sosialisasi, dan keteladanan. Dan pada kesempatan yang baik ini, hadirin yang saya muliakan, saya ingin mengingatkan kembali bahwa Pancasila bukanlah doktrin yang dogmatis, tetapi sebuah living ideology, sebuah working ideology. Sebagai ideologi yang hidup dan terbuka, Pancasila akan mampu mengatasi dan melintasi dimensi ruang dan waktu. Saya yakin. Namun, satu hal yang pasti yang ingin saya teguhkan dalam kesempatan ini, bangsa Indonesia mesti teguh dan tegas terhadap pentingnya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Marilah saudara-saudara kita semakin bersatu, melangkah bersama, dan bekerja lebih keras untuk membangun negeri ini ke arah masa depan yang lebih baik berdasarkan Pancasila. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.